Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang modul ajar, membuat modul ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti menjadi tagline dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Untuk mengingat kembali Bapak Ibu, modul ajar adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi, definisi dari modul ajar berbeda dengan modul ajar yang mencakup kumpulan materi ya Bapak Ibu ya. Modul ajar di kurikulum Merdeka itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sama aja dengan RPP Bapak Ibu. Nah, modul ajar ini adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran serta assessment yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi ketika menentukan modul ajar, kita berpatokan pada alur tujuan pembelajaran yang udah kita buat ya Bapak Ibu ya. Nah ini alur penulisan modul ajar ya, tetap merujuk pada kurikulum operasional satuan pendidikan, apa yang mau dicapai dari apa yang ingin dicapai dari satuan pendidikan ya, apa visi misinya ini menjadi rujukan utama kita. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini semua nanti menjadi patokan kita ketika nanti menurunkannya menjadi rencana pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini komponen dari modul ajar. Yang pertama komponen modul ajar itu ada fasenya ya, Bapak Ibu menuliskan fasenya, ada kelasnya, terus ada jam pembelajarannya berapa lama, ada model pembelajaran yang mau dipakai, ada pendekatan apa yang mau dipakai misalnya gitu. Terus ada tujuan pembelajaran, ada dimensi Pancasila, ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Ini kalau misalnya topik tersebut ada pengetahuan prasyarat gitu ya. Terus komponen detail modul ajar per pertemuan Bapak Ibu, ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, assessment, sarana dan prasarana, serta rencana kegiatan. Terus di lampiran nanti Bapak Ibu bisa melampirkan lembar kerja peserta didiknya, rubrik penilaian seperti apa, serta bahan ajar lain atau sumber belajar lain yang menjadi referensi dalam pembelajaran topik tersebut Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita ingat ini modul ajar minimal punya ini ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Semakin lengkap, semakin rinci itu tergantung Bapak Ibu. Semakin lengkap dan rinci akan mempermudah Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada contoh dari modul ajar yang dibagikan ya, berbagi praktik baik ya di dalam website dari GTK Kemendikbud RI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ini ada Bapak Aris Ferianto dari SMA Negeri 1 Wonosari yang berbagi terkait dengan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar pada mata pelajaran matematika fase E kelas 10 Bapak Ibu. Ya, bagaimana beliau bisa memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi yang indikatornya berdasarkan gaya belajar peserta didik Bapak Ibu. Ini kita lihat ya Bapak Ibu pemetaan kebutuhan siswa. Ini bahan untuk penyusunan modul ajar atau RPP Bapak Ibu. Beliau menuliskan fase atau kelas. Selanjutnya materinya ini diambil peluang kejadian saling lepas ya Bapak Ibu. Waktunya 6 JP. Nah ini kenapa 30 menit? Karena ini masih ini ya PTMT ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Aris sebelumnya melakukan kesiapan belajar. Nah, Bapak Aris melakukan asesmen awal Bapak Ibu. Ini dilakukan 3-4 hari sebelum pembelajaran ya. Jenis asesmennya adalah tes tertulis, bentuknya pilihan ganda ya, berjumlah 10 butir soal. Materinya konsep dasar peluang kejadian. Karena kita mau belajar tentang peluang kejadian saling lepas, peserta didik syaratnya harus sudah memahami terkait dengan konsep dasar peluang kejadian. Nah, ini capaiannya Bapak Ibu ada 35 siswa, rataan nilainya 63 ini ya, dan nilainya kurang dari 75 itu ada 57%.
Nah, selanjutnya Pak Aris melakukan apersepsi tanya jawab ya, gaya belajar terkait dengan gaya belajar visual, auditori atau kinestetik. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan internet Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali soal terkait dengan gaya belajar, terkait dengan kecerdasan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan soal-soal ini untuk melakukan asesmen awal terkait dengan kemampuan non-kognitif peserta didik, sehingga nanti Bapak Ibu bisa merancang modul ajar sesuai dengan karakteristik dari peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, ini beliau melihat minat belajar siswanya dengan model pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dan dilengkapi dengan lembar kerja Bapak Ibu. Nah, ini profil siswanya dari data gaya belajar siswa ada 36 ya. Tadi 35 ya. Ini kok 36 nih. 36, ini laki-laki, ini perempuan. Ini diidentifikasi yang visual ada 7 laki-laki, ada 13 perempuan ya. Yang auditori gaya belajarnya ada 2 laki-laki, 9 perempuan. Kinestetik ini ada 1 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, ini bisa menjadi dasar Bapak Ibu menentukan nanti modul ajar. Nah, ini modul ajarnya Bapak Ibu tadi dasarnya kita ambil dari asesmen awal ya terkait dengan gaya belajar peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, ini kita tuliskan ya di modul ajar kita. Patokan kita tetap dokumen ATP ya Bapak Ibu ya. Dokumen alat tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang menjadi gambaran materi apa dan kompetensi apa yang harus dipelajari peserta didik dalam fase tersebut ya. Ini kita lihat ada elemennya Bapak Ibu, analisa data dan peluang. Ya, ini materi peluang ini itu elemen di dalam CP-nya adalah analisa data dan peluang ya Bapak Ibu ya. Materinya peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling lepas. Tujuannya ya Bapak Ibu ya, menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian. Jadi peserta didik itu sukses, berhasil ya untuk mencapai TP ini ketika dia bisa menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian, menentukan peluang gabungan dan dua kejadian, menjelaskan pengertian kejadian saling lepas, dan menentukan peluang kejadian saling lepas. Ini kan tadi diambil oleh Pak Aris itu 6 JP ya Bapak Ibu ya, dibagi menjadi 3 JP, 3 JP. Nah Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Kalau misalnya memang ternyata materi awalnya saja sudah belum dikuasai oleh peserta didik, nanti Bapak Ibu harus juga mengulang materi tersebut gitu ya. Bapak Ibu tidak boleh dipaksakan. Tapi karena ini misalnya anak-anak kita sudah punya kemampuan prasyaratnya, ya silakan monggo Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke bagian kegiatan pembelajaran. Dalam modul ajar salah satunya adalah rencana pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada kegiatan pendahuluan sama kayak RPP Bapak Ibu. Kita harus ngapain di kegiatan pendahuluan ya Bapak Ibu. Nah ini Pak Aris memfasilitasi peserta didik dengan membentuk kelompok diskusi 3-5 siswa ya, mendiskusikan materi bagian pertama yang ada pada LKS. Nah ini Bapak Ibu, untuk memfasilitasi gaya belajar visual maka LKS memuat gambar atau simbol ya dengan tulisan warna-warni. Untuk memfasilitasi gaya belajar auditori maka dalam berdiskusi diminta secara verbal. Untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik maka dalam menghafal suatu rumus siswa diperbolehkan sambil berjalan dan melihat-lihat. Jadi Bapak Ibu, memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi itu bukannya kita buat RPP-nya berbeda-beda, ini yang untuk anak auditori, ini untuk anak visual, ini untuk anak kinestetik, tapi bagaimana pembelajaran kita itu bisa memfasilitasi keseluruhan gaya belajar peserta didik, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, sekarang di kegiatan inti ya, nih. Siswa dibagi ke dalam 9 kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 3-5 siswa ya, dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya ya, berkolaborasi ya, ini ada dimensi gotong royong Bapak Ibu dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai gitu ya, untuk memahami pengertian kejadian majemuk dan dapat menemukan dimensi P3 yang lain yaitu bernalar kritis ya terkait dengan rumus peluang gabungan dua kejadian dengan bantuan LKS. Nah ini
sama-sama yang tadi Pak Aris memberikan kesempatan memfasilitasi untuk siswa yang gaya belajar visual itu dengan penggunaan LKS yang memuat gambar atau simbol dengan tulisan-tulisan. Untuk siswa yang bergaya belajar auditori, beliau nanti sesi diskusi, beliau meminta peserta didik untuk memaparkannya secara verbal gitu ya. Selanjutnya untuk siswa bergaya belajar kinestetik, Pak Aris memfasilitasi dengan menghafal suatu rumus yang diperbolehkan sambil berjalan dan melihat-lihat gitu Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan penutupnya, guru bersama siswa melakukan refleksi, siswa mengerjakan W1 secara online pada LMS sekolah, siswa mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya yaitu peluang kejadian saling lepas. Penting ya Bapak Ibu ya, di bagian penutup adalah refleksi dan feedback Bapak Ibu ya. Feedback ini nggak cuma sekedar good, excellent, tapi Bapak Ibu memberikan feedback yang bermakna supaya jadi grow mind gitu ya, grow mindset ya. Siswa punya pola bertumbuh gitu ya, pemikiran bertumbuh Bapak Ibu dengan menekankan pada oh kalian terlihat sangat bersungguh-sungguh anak-anak, terima kasih atas pencapaiannya, atas diskusinya yang luar biasa, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak cuman good, excellent, bla 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 bla. Dan ini kan beliau bilang tadi pakai model jigsaw ya Bapak Ibu ya. Nah, ini model jigsaw ini kan juga kasih apresiasi ya, feedback dan refleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini juga ada bentuk assessment-nya ya. Jadi kan minimal di dalam modul ajar ada assessment ya. Beliau di sini menggunakan assessment formatif dan sumatif. Assessment formatifnya ada assessment kelompok ya, ada assessment individu, kelompoknya dari pengisian LKS, individunya dari tes tertulis. Sumatifnya itu assessment individu, tes tertulis uraian Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menentukan assessment yang cocok dengan kelas Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini beliau juga jangan lupa Bapak Ibu membuat rubrik ya, rubrik penilaian yang formatif. Ada 2 indikatornya, siswa menentukan rumus peluang gabungan 2 kejadian, siswa dapat menentukan solusi contoh 1 dan contoh 2. Pada bagian LKS ini ya Bapak Ibu, skor yang 1 jika misalnya terisi benar kurang dari 25%. Nah, ini nanti Bapak Ibu menentukan sesuai dengan karakteristik kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, Bapak Ibu, yang penting ada 3 bagian utama itu ya Bapak Ibu ya, ada tujuan, ada rencana pembelajaran, dan ada asesmennya. Pokoknya modul ajar itu tidak membebani Bapak Ibu gitu ya, tetapi benar-benar membantu Bapak Ibu untuk bisa mengolah dan memanajemen kelas Bapak Ibu gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekian untuk contoh modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa di sesi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.